Teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara salah satu istilah yang namanya ganisaking. Ganisaking ini sebenarnya teman-teman banyak terjadi di sekitar kita, dan mungkin teman-teman semua mungkin pernah mengalami hal ini. Tetapi mungkin kalian nggak tahu yang namanya ganisaking. Oke, hari ini kita mau bahas sedikit, dan kita juga mau bahas tentang bagaimana seorang narsistik itu kadang menggunakan ganisaking itu sebagai alat untuk memanipulasi korbannya dia. Jadi sebenarnya apa sih yang dinamakan ganisaking? Gani itu kan artinya karung, teman-teman. Teman-teman tahu karung goni nggak? Ya, oke. Saking itu pembuangan, gitu ya. Jadi sebenarnya ganisaking itu adalah kondisi di mana ketika seseorang itu mengumpulkan semua kesalahan-kesalahan dari orang yang dia nggak suka, gitu misalnya, atau orang yang lagi berkonflik dengan dia, kemudian semua yang dia kumpulkan tersebut, kemudian dia keluarkan sekaligus di dalam satu kesempatan. Oke, jadi kalian pernah nggak ketemu orang atau mungkin kalian sendiri gitu yang melakukan hal ini? Dimana ketika misalnya ada satu kesalahan kecil ya dari ya orang yang berinteraksi dengan kalian, atau ginilah kasusnya, ketika misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan kecil nih ya dari terhadap pasangannya kalian nih, ketika misalnya kalian lupa menutup pintu misalnya, kemudian terjadilah konflik. Dan ketika konflik itu terjadi, tiba-tiba pasangan kalian itu kemudian mengeluarkan segala hal gitu ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, semuanya tertumpah gitu di dalam satu kesempatan tersebut. Dan kalian merasa, kok kenapa dia harus melakukan hal tersebut ya? Kalian kaget gitu. Kenapa kesalahan kecil yang kalian buat itu kemudian dibalas dengan setumpuk dosa yang kalian lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Kalian bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi ini bisa juga sebenarnya kalian yang melakukan hal tersebut kan, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan ganisaking itu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ganisaking itu bisa terjadi, gitu ya. Sebenarnya gini, teman-teman. Kalau misalnya kalian menjalani sebuah hubungan di mana sebenarnya dalam tanda kutip ya, hubungan kalian itu tidak punya komunikasi yang sehat. Artinya adalah bahwa ketika kalian berkomunikasi, kalian tidak bisa menyampaikan apa yang kalian rasakan. Komunikasinya itu senjang. Artinya adalah bahwa kalian itu dalam banyak kesempatan, kalian itu tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pasangannya kalian atau orang yang berinteraksi dengan kalian. Sehingga kalian kemudian memilih untuk menyimpan hal tersebut. Gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kalian menyimpan hal tersebut, tetapi itu masih mengganjal dalam diri kalian, itu kan seolah-olah menjadi sesuatu yang kemudian bertumpuk kan di dalam dirinya kalian. Dan itu semakin lama ketika interaksi itu terus terjadi dan tidak bisa terus terkatakan, itu kemudian bertumpuk gitu. Nah, problemnya adalah ada yang kemudian bisa kemudian move on dari itu dan kemudian merelakan hal tersebut, tetapi ada juga yang kemudian tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, ketika kalian tidak bisa melakukan hal tersebut, ya itu juga manusiawi sih sebenarnya teman-teman. Bukan berarti kalian adalah pribadi yang buruk gitu ya. Tetapi sebenarnya kita harus tahu bahwa hal yang bertumpuk ini itu adalah sebuah tanda bahwa hubungan tersebut itu tidak punya komunikasi yang sehat. Biasanya ini terjadi karena salah satu pasangannya itu lebih dominan terhadap pasangan yang lain. Okay? Nah, selain itu, ganisaking ini juga bisa terjadi karena orangnya tersebut misalnya memang tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ini bisa juga terjadi kalau misalnya kamu memang punya trauma di masa kecil. Ketika kamu masa kecil misalnya, kamu tidak punya ruang untuk mengekspresikan diri kamu. Biasanya di sebuah keluarga disfungsional, ya banyak anak-anaknya itu kan ditekan pendapatnya oleh orang tuanya. Artinya anak-anak tidak boleh bersuara dan atas dasar etika misalnya harus selalu menurut kepada orang tuanya. Sehingga tidak punya kemampuan untuk mengekspresikan diri atau menyuarakan pendapat yang mereka punya. Sehingga mereka cenderung menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Nah, seperti yang kita bilang, problemnya adalah kalau itu terus dilakukan, ya itu bisa saja kemudian meledak suatu saat dan kemudian ya menjadi sebuah letusan. Saya pikir mungkin adalah teman-teman semua yang pernah merasakan hal ini, gitu ya. Ketika misalnya suatu saat kalian punya kesempatan untuk mengatakan apa yang kalian rasakan selama ini, mengatakan kefrustasian
yang selama ini kalian rasakan, mungkin kemarahan, dalam tanda kutip kebencian, ya rasa sakit yang kalian rasakan terhadap orang tuanya kalian atau kondisi keluarga kalian, dan kemudian itu meledak sekaligus di dalam satu hal secara bersamaan. Apapun itu, intinya adalah sebenarnya ganish saking itu kalau keadaan normal, teman-teman, itu adalah sebuah luapan kefrustasian dari seseorang yang ya selama ini terbungkam atau tidak bisa menyuarakan kemarahan atau kesakitan yang dia punya. Nah, sekarang masalahnya adalah teman-teman, ganish saking ini bisa juga dipergunakan untuk memanipulasi gitu ya. Jadi seorang narsistik itu sering sekali menggunakan ganish saking untuk memanipulasi korbannya, terutama untuk mendevalue korbannya dia. Nah, saya yakin teman-teman korban narcissistic abuse itu pasti pernah atau sering sekali mungkin ya mendapati kenyataan di mana ketika misalnya ya kalian ingin mengkonfrontasi si narsistik tentang kesalahan yang dia buat. Misalnya kalian bertanya tentang kenapa kamu harus begini, kenapa kamu harus melakukan hal ini gitu. Sebuah hal normal yang ingin kalian pertanyakan kepada si narsistik. Problemnya adalah dia kemudian ya bukannya membicarakan apa yang ingin kalian bicarakan tersebut, tetapi dia justru kemudian mengungkit semua kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan selama ini, gitu. Ini adalah sebuah cara yang dilakukan si narsistik untuk merubah keadaan supaya korbannya itu kemudian merasa bersalah kepada si narsistik. Jadi sebenarnya ganish saking yang dilakukan si narsistik tersebut bukan bentuk rasa frustasinya dia, tetapi itu adalah sebuah senjata yang dia kumpulkan selama ini untuk dia pergunakan sewaktu-waktu untuk membuat korbannya itu merasa terpojok gitu ya. Jadi pertama ketika misalnya dia ingin melarikan diri dari kesalahannya dia, bukannya dia berusaha memperbaiki kesalahannya dia, tetapi dia mencari kesalahan korbannya supaya kesalahan dia itu bisa tertutupi. Tetapi bisa juga kemungkinan kedua, teman-teman. Ketika seorang narsistik itu, dia selama ini mengumpulkan semua kesalahan korbannya, kemudian ketika dia mau mendevalue korbannya, dia mulai mengeluarkan stok-stok kesalahan korbannya yang selama ini dia kumpulkan, gitu. Jadi dia bisa membuat korbannya itu berasa seolah-olah korbannya itu adalah orang yang paling bersalah di dunia ini. Bagi korbannya, ini sesuatu yang shocking atau mengejutkan karena dia nggak pernah menyangka bahwa seorang narsistik yang dulu begitu baik yang melakukan love bombing kepada dia ternyata menyimpan segala macam kefrustasian kepada dia. Korbannya berpikir bahwa dia punya banyak kesalahan sehingga si narsistik kemudian mengungkit semua kesalahannya dia. Yang korbannya itu nggak tahu sebenarnya narsistik itu dia memang sengaja mengumpulkan semua data-data kesalahan korbannya tersebut bukan karena dia frustasi, tetapi karena dia tahu itu bisa dia pakai suatu hari nanti untuk menyudutkan korbannya. Dan yang paling banyak itu terjadi adalah ketika fase devalue dan fase discard. Oke? Nah, inilah yang membuat banyak korban narcissistic abuse yang bingung ya ketika ini terjadi. Yang kalian harus tahu bahwa sebenarnya ini sudah direncanakan sejak lama, teman-teman. Hanya saja si narsistik menunggu waktu yang tepat untuk mempergunakan hal tersebut. Dan ingat, karena seorang narsistik itu sudah biasa melakukan hal tersebut, dia tahu kapan harus mengeluarkan hal tersebut. Nah, teman-teman, itulah yang dinamakan ganish saking, dan kalian perlu mengetahui hal ini, gitu ya. Jadi supaya ketika seorang narsistik itu menggunakan teknik ganish saking ini untuk menekan kalian tahu bahwa sebenarnya dia tidak melakukan hal ini karena kefrustasian dia, tetapi dia menggunakan ini untuk memojokkan kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.